Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 13 Juli 2024. Ini aku, utuslah aku. Kutipan dari kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Sautku, "Inilah aku, utuslah aku." Sobat Katolikana, ketika saya masih muda dan berusia produktif, saya pernah terpilih menjadi ketua lingkungan di tempat saya berdomisili. Atas keterpilihan tersebut, saya tidak merespon dengan menolak ataupun menerimanya, karena saya belum tertarik untuk terlibat di dalam komunitas menggereja, apalagi dalam tugas-tugas pelayanan. Saya bersikap abai saja. Keseharian aktivitas saya pada saat itu adalah untuk kerja, dan kerja, yang saya rasakan sebagai tuntutan dan kewajiban saya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya bersama keluarga. Sebagian besar waktu saya, dari pagi sampai malam, saya dedikasikan untuk perusahaan tempat saya bekerja. Maka, pada akhirnya, istri saya berinisiatif menjalankan fungsi ketua lingkungan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Puji Tuhan, tidak terjadi masalah sampai masa bakti kepengurusan berakhir. Sobat Katolikana, kutipan bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Yesaya bab 6 ayat 8 menyadarkan saya tentang adanya panggilan Tuhan untuk menerima tugas perutusan. Kabar baik tentang Yesus Kristus harus diwartakan kepada banyak orang supaya mengenal jalan menuju keselamatan kekal. Nabi Yesaya merespon dengan semangat, "Inilah aku, utuslah aku." Maka bagi saya, respon Nabi Yesaya yang seperti ini menjadi peringatan bagaimana seharusnya saya menanggapi panggilan Tuhan. Bukan malah dengan bersikap abai dan tidak mau mendengarkan suaranya, yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Allah. Melalui permenungan mendalam, kini saya menyadari pengabaian dan tidak menanggapi suara Tuhan sudah menjadi masa lalu saya. Sikap dan perilaku saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seyogianya saya tinggalkan. Saya harus bertransformasi ke dalam cara hidup yang baru. Sebagai pengikut Kristus, saya harus bersedia menjadi pelayan, memiliki karakter Kristus yang rendah hati dan mengasihi sesama. Memang tidak mudah untuk meninggalkan kenyamanan yang sudah mendarah daging, apalagi untuk menjadi seorang pelayan yang berkonotasi kelas rendahan, terkadang menerima perlakuan yang menyakitkan dan bahkan terhina. Namun, sesungguhnya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri, meminjam wejangan yang sudah ditulis dalam Injil Markus bab 10 ayat 45, yaitu, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dalam hal ini jelas, bahkan Tuhan Yesus bukan hanya melayani saja, melainkan sampai rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pesan sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mau membuka telinga dan mata hati supaya bisa mendengarkan suara panggilan Tuhan dan merasakan kasih-Nya serta melihat kemuliaan-Nya. Dengan demikian,
maka kita akan mampu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama dalam mewujud nyatakan ajarannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur sudah memperoleh pencerahan melalui panggilan perutusan Nabi Yesaya. Dengan memuliakan nama-Mu, kami mohon hikmat kebijaksanaan Roh Kudus, supaya kami senantiasa meneladani dan mampu menghidupi ajaran kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi pelayan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.